3, 2, 1, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang taharah atau bersuci. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang berwudu, yaitu bagaimana tata cara berwudu. Nah, cara berwudu itu kan menggunakan air ya. Nah, gimana nih cara kita bersuci atau berwudu jika keadaan kita tidak ada air? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita keringanan, yaitu tayamum atau bersuci tanpa menggunakan air. Apa itu tayamum dan bagaimana cara tayamum itu? Mari kita simak video berikut ini. Nah, adik-adik, mari kita belajar tentang pengertian tayamum. Nah, tayamum secara bahasa yaitu bermaksud atau menyengaja. Kemudian secara istilah, cara bersuci dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan permukaan bumi yang bersih. Lalu apa saja sebab diperbolehkannya bertayamum? Nah, syarat yang pertama yaitu telah masuk waktu sholat. Semisal seorang akan mengerjakan sholat duhur, maka dia hanya boleh menggunakan tayamum ketika sudah masuk waktu duhur. Jika belum masuk waktu duhur, maka tayamum tersebut batal atau tidak sah, meskipun tata caranya benar. Syarat yang kedua yaitu tidak ada air. Tentunya kita ketika masuk waktu sholat harus mencari terlebih dahulu air tersebut. Dalam maksud tidak harus pontang-panting mencari kemana-kemana, asalkan kita yakin bahwa di tempat itu tidak ada air, maka syarat tersebut diperbolehkan. Syarat yang ketiga yaitu dalam perjalanan jauh dan kesulitan air. Semisal kita dalam perjalanan yang sangat jauh dan waktu sholat telah tiba, tapi kita kesulitan dalam mencari air, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Syarat yang keempat yaitu ada alasan untuk tidak menggunakan air karena sakit, tidak cukup, dan lain-lain. Maksudnya adalah ada ketakutan sendiri ketika sedang bersuci, terkena air malah menambah parah sakitnya. Contoh seorang yang sakit lalu di bagian anggota wudhunya jika terkena air malah bertambah parah, seperti anjuran dokter. Kemudian kesediaan air di tempat itu tidak cukup atau hanya sedikit, hanya untuk konsumsi saja, maka diperbolehkan juga untuk bertayamum. Nah, syarat dan hukumnya bertayamum telah Allah jelaskan dalam firman-Nya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min, yang artinya, dan apabila kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, sapulah mukamu dan kedua tanganmu dengan tanah itu. Oke adik-adik, penjelasan selanjutnya yaitu apa saja yang membatalkan tayamum. Nah, yang pertama yang dapat membatalkan tayamum yaitu ketika kita sudah menemukan air dalam keadaan sebelum sholat ya tentunya. Nah, sebelum sholat kita melihat atau menemukan air, maka tayamum itu batal, kecuali tayamum yang karena sakit. Yang kedua yaitu yang dapat membatalkan tayamum yaitu perkara yang membatalkan wudu. Segala perkara yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum juga, seperti kentut, terkena najis, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Tentunya jika sudah keluar dari agama Islam maka batal juga tayamum tersebut. Kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang tata cara bertayamum. Tata cara bertayamum yaitu kita tentunya harus menghadap kiblat, lalu kita menggunakan media debu yang biasanya ada di tembok, bantal, atau meja, dan lain-lain. Nah,
Setelah itu kita berniat dalam hati dengan niat nawaitu tayammum li istibahati sholati fardholillahi ta'ala. Kemudian yaitu mengusap wajah, ratakan dengan debu yang suci tersebut. Yang ketiga yaitu membasuh lengan. Kembalikan telapak tangan kita kepada media debu, kemudian basuh tangan kanan kita dengan punggung telapak tangan kita, usap hingga ke siku-siku, kemudian putar telapak tangan kita ke bagian kanan yang lain hingga bertemu pada jempol. Lakukan hal yang sama kepada tangan kiri juga. Jangan lupa usapkan kepada sela-sela jarinya juga ya. Seperti itu penjelasan tentang tayamum tadi. Untuk memudahkan adik-adik dalam belajar bertayamum, kakak mempunyai sebuah lagu tentang tata cara bertayamum. Seperti ini ya. Tayamum bersuci menggunakan debu, dilakukan sebagai pengganti wudhu. Bertayamum jika tidak ada air atau badan sakit tak boleh kena air. Pertama baca niat, lalu mengusap muka 2 kali seperti gerakan wudhu. Lalu mengusap tangan sampai ke siku-siku, lebih baik dari kanan terdahulu. Seperti itu ya. Demikian tadi pembelajaran tayamum pada kesempatan kali ini. Untuk PR adik-adik, silakan adik-adik menghafal lagu tayamum tersebut ya. Kemudian pada kelas selanjutnya kita mempraktikkan tayamum secara langsung, lalu menghafal lagu tersebut. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mari kita mengucapkan bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.